Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yunia Niswatul Muniroh dari Prodi PAI semester 1. Di sini saya akan membahas tentang post-tradisionalisme Islam. Pengertian post-tradisionalisme Islam. Pemikiran Islam di Indonesia dalam seperempat abad terakhir telah mengalami kemajuan yang berarti melalui pengkayaan tema yang tidak bisa dibilang konservatif. Tema itu tidak lagi berputar-putar pada mata rantai teosentrik, melainkan telah memasuki ruang yang betul-betul bersifat kultural, teologis antroposentrik, dan filosofis sosiologis, di mana pemikiran itu hadir. Ini tentu satu fase perkembangan baru yang membedakan dengan puluhan tahun sebelumnya yang memiliki kecenderungan kuat menjadikan Islam sebagai perjuangan politik ideologis di negeri ini, yang memaksa Islam harus dihadapkan dengan ideologi-ideologi lain seperti nasionalisme dan sosialisme. Dari tema-tema itu terlihat kegairahan berpikir kritis dan orisinal melalui penawaran pemikiran baru yang signifikan dan bermutu, yang tidak saja mendinamisasi kinerja intelektual di Indonesia. Di belahan bumi ini, satu hal yang menarik adalah bahwa pemikiran keislaman tersebut lahir dan berkembang di dalam lingkungan iklim politik sosial dan orde baru. Padahal pada masa itu, seperti yang kita tahu, tak seorang pun yang mengakui bahwa orde baru itu demokratis dan menyediakan ruang publik yang cukup bagi tumbuh kembangnya budaya perbedaan pendapat. Tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kita, yang berasal dari masa lalu. Apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain? Ataukah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh maupun yang dekat? Definisi di atas seperti yang kita lihat sendiri tentu masih bersifat umum. Ia mencakup 1. Tradisi maknawi yang berupa tradisi pemikiran dan budaya. 2. Tradisi material seperti momentum atau benda-benda masa lalu. 3. Tradisi kebudayaan nasional, yakni segala yang kita miliki dari masa lalu kita. Dan juga yang keempat, tradisi kemanusiaan yang universal, yakni yang hadir di tengah kita namun berasal dari masa lalu orang lain. Sebagaimana lazimnya sebuah tradisi berkaitan dengan masa lalu dan tetap hidup di masa kini. Sebuah tradisi tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, yang jauh yang dekat itu senantiasa berhimpitan dengan masa kini. Dan masa kini adalah medium yang sempat spektrumnya. Dengan demikian semuanya disebut tradisi bila berkaitan dengan sesuatu yang ada di tengah kita dan menyertai kekinian kita. Jadi tradisi merupakan sesuatu yang esensial. Tradisi tidak bisa dipisahkan dalam hubungan masa lalu dan masa yang akan datang, karena masa-masa tersebut senantiasa berhimpitan dan berurusan dengan yang namanya tradisi. Kembali lagi dalam pembahasan kita, yakni tentang pengertian post-tradisionalisme. Setelah panjang lebar dijelaskan di atas mengenai pengertian tradisi, yang mana pengertian dari tradisi ini nanti akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Membaca gerak post-tradisionalisme Islam. Sebagaimana diketahui bersama Fazlur Rahman, intelektual Islam berkebangsaan Pakistan berpandangan bahwa sejarah gerakan pembaruan Islam selama 2 abad terakhir dapat dibagi ke dalam 4 gerakan pemikiran, yaitu 1. Gerakan ke-19, yaitu gerakan Wahabiyah di Arab. 2. Gerakan modernis yang dipelopori di India oleh Sayyid Ahmad Khan dan di seluruh Timur Tengah oleh Jamaluddin Al-Afghani dan di Mesir oleh Muhammad Abduh. Yang ketiga, neo-revivalisme yang modern namun agak reaksioner, di mana
Al-Maududi beserta kelompok Jamaati Islaminya yang di Pakistan merupakan contoh terbaik dan terakhir. 4. Neo-modernisme. Fazlur Rahman sendiri mengkategorikan dirinya ke dalam wilayah terakhir ini dengan alasan karena neomodernisme mempunyai sintesis progresif dari rasionalitas modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik. Sejauh ini kita memang belum menemukan basis epistemologi dari post-tradisionalisme Islam. Istilah ini muncul untuk menamai suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri khusus yang secara kategorial tidak bisa disebut modernis, neomodernis, dan tidak bisa pula dikatakan tradisionalis atau neotradisionalis sebagaimana yang diekspresikan kalangan kaum muda NU tadi. Istilah ini memang masih debatable, belum memiliki gambaran epistemologis yang jelas, akan tetapi secara simplistik gerakan post-tradisionalisme dapat dipahami sebagai suatu gerakan lompatan tradisi. Gerakan ini sebagaimana neotradisionalisme berangkat dari suatu tradisi yang secara terus-menerus berusaha memperbarui tradisi tersebut dengan cara mendialogkan dengan modernitas. Karena intensifnya berdialog dengan kenyataan modernitas, maka terjadinya loncatan tradisi dalam kerangka pembentukan tradisi baru yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Di satu sisi memang terdapat kontinuitas, tetapi dalam banyak bidang terdapat diskontinuitas dari bangunan tradisi lamanya. Umumnya bersamaan dengan pengembangan pemikiran post-tradisionalisme terjadi juga nuansa liberasi pemikiran. Gerakan post-tradisionalisme yang terjadi dalam kultur NU akan memungkinkan NU untuk melakukan sebuah loncatan tradisi, tidak hanya berpikir tetapi juga dalam bertindak dan bersikap dalam era globalisasi belakangan ini. Terima kasih, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.